Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakwan Adian Merasuta. Saya dari kelas T4E dengan NIM 2331 4070 11111 Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil saya mengenai ini. Topik yang akan saya bahas di sini adalah manajemen insiden keamanan. Nah, untuk topik manajemen insiden keamanan, pertama-tama saya akan mengulas salah satu contoh dari kasusnya. Ini manajemen insiden keamanan ini di sini. Nah, di sini manajemen insiden keamanan yang saya ulas pertama di sini yaitu ini. Adanya serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara. Nah, penyerangan ransomware ini terjadi pada hari Kamis 20 Juni tahun 2024 yang lalu. Nah, di sini hal yang dilakukan oleh para tas ini atau grup ini yang melakukan ransomware ini, contohnya seperti ini: instalasi file malicious, menghapus file sistem penting, dan menonaktifkan servis yang sedang berjalan. Setelah juga file yang berkaitan dengan storage seperti ini: VSS, Hyper, Volume, Virtual Disk, dan Vim Power S mulai di disable dan akan terjadi crash. Nah, di sini juga bisa dilihat ransomware ini merupakan dilakukan oleh varian Lockbit 3.0. Apakah Lockbit 3.0? Lockbit 3.0 ini hampir sama dengan ransomware serangan bocoran kemarin kepada ini data pelanggan Bank Syariah Indonesia kemarin pada tahun 2023. Jadi ini hampir sama seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ancamannya 8 juta atau 131 miliar. Ini bisa dilihat, ini jenis ransomware ini terus dikembangkan oleh para peretas yang belum pernah ada di Indonesia. Lockbit ini adalah kelompok peretas yang aktif dan berbahaya. Jadi Lockbit ini tempat operasinya di Eropa Timur, dan perusahaan besar di beberapa negara pun telah menjadi korban mereka. Contohnya ini, bahkan perusahaan pertahanan seperti yang ada di Perancis. Jadi ini ransomware ini adalah hal yang sangat berbahaya sekali bagi perusahaan besar yang memiliki data-data pribadi serta data negara yang rahasia, karena bisa diretas oleh grup-grup ini untuk nantinya dijual di dark web. Makanya dari serangan itu tersebut dibuatlah ini namanya sebuah SOP
SOP untuk mekanisme penanganan insiden dengan sesuai standar. Nah, di sini ada 2 standar. Di sini standarnya ada ini Informational System Security Standard. Jadi ini standar untuk sistem keamanan informasi. Dan yang kedua, dan ini NIST SP 863 series. Nah, kedua ini digunakan untuk standar manajemen insiden keamanan sistem informasi. Nah, untuk berikutnya di sini saya akan menunjukkan SOP yang saya telah buat untuk mekanisme penanganan insiden yang sudah sesuai standarnya tadi, ISO dan NIST. Oke, inilah SOP yang saya buat sesuai dengan standarnya tadi. Di sini bisa dilihat di dalam SOP ini terdapat 15 kegiatan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan atau jika terjadinya insiden keamanan saat terjadinya peretasan sistem informasi. Nah, ini ada 15. Ini bisa dilihat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini representasi dari siapa atau orangnya atau grup yang menangkal peretasan ini. Ini bisa dilihat orangnya di sini. Pertama manajemen puncak, yang kedua CISO, ketiga CSRD leader, keempat anggota CSRD-nya termasuk ONI forensik, TI, legal, komunikasi dan HR, dan kelima divisi TI atau administrasi jaringan. Oh ya, SOP ini mengacu pada ISO 27035 dan NIST SP 861. Oke, sebelum kita menuju ke uraian SOP-nya, saya jelaskan dulu apa itu CISO dan CSIRT. Untuk CISO sendiri itu ini Chief Information Security Officer. Jadi itu seorang eksekutif tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas keamanan informasi di suatu organisasi. Jadi ini kegiatan dari orang ini adalah sebagai pemimpinnya atau orang yang mengembangkan dan menerapkan strategi keamanan cyber serta memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi peraturan keamanan cyber yang telah berlaku, sama seperti tadi peraturan yang telah ditentukan dari ISO dan NIST tadi. Oke, sekarang berikutnya untuk CSIRT ini adalah Computer Security Incident Response Team. Jadi ini adalah timnya, tim security cyber yang merespon saat terjadinya peretasan di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Ini bisa dilihat tim yang bertanggung jawab untuk merespon, mengelola dan mencegah insiden keamanan cyber dalam suatu organisasi atau wilayah. Nah, tim ini memiliki peran yang penting untuk menjaga keamanan sistem dan jaringan komputer, melindungi informasi sensitif, serta memastikan kelangsungan dari bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, itu tadi adalah CISO dan CSRD. CISO adalah orang eksekutifnya atau pemimpinnya, sedangkan CSRD ini adalah tim atau timnya.
Oke, langsung saja ke uraian SOP-nya. Di sini bisa dilihat, pertama ini menyusun dan menjelaskan kebijakan dan SOP penanganan insiden keamanan informasi atau preparation. Nah, ini dilakukan oleh ini CISO dan CSRT-nya. Ini 2 dan 3. Bisa dilihat tadi. CSRT, ya ini CSRT leadernya. Terus yang kedua, di sini membentuk atau melatih CSRT. Jadi ini untuk mereka kedua ini kegiatannya rekrutmen anggota inti, terus menyiapkan materi pelatihan. Ini dilakukan oleh CSRT leader dan timnya, CSRT-nya. Bisa dilihat ini waktunya memerlukan waktu bisa dibilang 1 bulan, dan hasilnya nanti akan ini mengeluarkan tim yang terlatih dan tersertifikasi. Oh ya, untuk yang pertama tadi ini waktunya 5 hari dan outputnya bisa mengeluarkan ini uraian SOP dan kebijakan mengenai manajemen keamanannya. Terus yang ketiga, menyiapkan alat dan infrastruktur penunjang atau preparation. Jadi ini tim manajemen keamanannya menyiapkan alat-alat atau software yang akan digunakan untuk menangkal peretasan tersebut. Jadi ini ada ini instalasi SIEM, IDS, IPS, antivirus, endpoint, DLP, dan backup system. Terus keduanya konfigurasi ticketing system untuk pelancaran insiden. Nah, ini bisa dilihat lisensi dan servernya. Jadi ini alat, infrastruktur, dan software yang digunakan, perangkat ID, antivirus, DLP. Terus berikutnya ada ticketing system. Ini dilakukan dalam waktu 2 minggu, dan nanti outputnya bisa mengeluarkan infrastruktur, monitoring, dan ticketing yang siap pakai. Nah, di sini bisa dilihat ini dilakukan oleh CSRT leader, anggotanya sama yang kelima ini divisi TI-nya untuk administrasi jaringannya. Ini terus berikutnya ini penetapan jalur komunikasi darurat. Ini masih tahap preparation. Masih membuka hotline CSRT 24 jam selama 7 hari, menyiapkan email transkripsi dan portal web khusus untuk laporan insiden. Ini dilakukan oleh leader dari CSRT leadernya. Terus di sini perlengkapannya, nomor hotline-nya, email yang terenkripsi, dan portal web. Ini waktunya biasanya menggunakan 3 hari, dan nantinya outputnya nanti bisa melakukan komunikasi walaupun jalur komunikasi umumnya dalam perusahaan tersebut telah teretas. Nanti bisa melakukan komunikasi. Berikutnya yang kelima, ada pemantauan dan deteksi insiden atau detection. Di sini terdapat ini sudah masuk tahap detection-nya. Di sini ada SIEM dan IDPS melakukan monitoring real time. Tim TI melakukan review log berkala terhadap server, aplikasi, dan perangkat jaringan. Di sini dilakukan oleh anggota keempat yang 5, ini berarti tim CSRT-nya dan divisi TI-nya. Nah, di sini yang diperlukan untuk melakukan pemantauan ini SIEM atau log collection untuk membaca log yang telah masuk dalam datanya. Berikutnya ada ADS APS dashboard, akses ke log server dan jaringan, antivirus endpoint terdeploy di semua node. Ini waktunya secara real time, jadi
Ini menyelesaikan waktu pertasannya apakah masih berlangsung apa tidak. Jadi ini secara real time. Nanti outputnya ini notifikasi mendeteksi insidennya. Berikutnya yang keenam, ini pelaporan insiden oleh user atau staff. Jadi ini saat terjadi atau reporting. Jadi saat ada user atau staff dari perusahaan tersebut yang terasa telah diretas, jadi bisa melaporkannya. Jadi di sini ada melapor ke siasati melalui form email atau hotline. Jadi terus berikutnya siasati leader mematikan insiden dengan nomor unik. Nah, ini dilakukan oleh orang yang ketiga, yaitu siasati leadernya. Di sini perangkatnya form laporan insiden atau web form, emailnya dari ini anggota keamanan ini, dan hotline telepon dari CSIRT-nya. Waktunya kurang lebih 1 jam biasanya setelah ada laporan. Terus nanti outputnya atau hasilnya akan mengeluarkan nih tiket insiden dari laporannya dari user atau staff tersebut. Terus berikutnya yang ketujuh, penilaian awal dan klasifikasi atau initial triage. Ini dilakukan penilaian dulu apakah ini termasuk peretasan atau tidak, dan bagaimana level dari peretasannya ini. Pertama ini wawancara dengan pelapornya, terus mengklasifikasikan severity-nya atau tingkat peretasannya tinggi atau rendah. Ini high, medium, low, dan priority-nya atau prioritasnya rendah atau low, tinggi, medium, atau urgent, darurat. Terus menentukan PIC dan tim untuk penanganan tadi, pelaporan tadi. Ini dilakukan oleh CSRT leader dan timnya tim siasati. Ini untuk alatnya bisa mengeluarkan atau menggunakan form laporan dan log insiden dan checklist klasifikasinya. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 2 jam dari laporan diterima, dan ini nanti outputnya untuk mengeluarkan insiden terklasifikasi atau bisa menentukan severity dan priority dari insiden yang terjadi tersebut, apakah perlu langsung ditangani atau bisa menanganinya secara tidak urgent atau secara langsung. Nah, untuk berikutnya di nomor 8 ini, containment jangka pendek atau short term containment. Ini melakukan isolasi sistem terdampak, disconnect jaringan non-aktif, akun terinfeksi, dan blokir IP port serangan. Jadi ini memblokir port dari yang menyerangnya menggunakan firewall sementara. Ini dilakukan oleh tim CSRT dan divisi TE-nya. Ini menggunakan akses admin firewall, tool forensik, dan koneksi ke sistem yang terdampak. Biasanya waktunya ini kurang lebih dilakukan 4 jam sejak terdeteksi, dan outputnya setelah melakukan ini containment jangka pendek akan bisa mengisolasi sistem yang telah diretas. Berikutnya ke nomor 9 ini, containment jangka panjang atau long term containment. Ini untuk biasanya yang jangka panjang, sesuai namanya, mengaktifkan backup environment atau server cadangan, terus mengganti kredensial kayak password email atau kunci-kunci yang telah digunakan, terus langsung melakukan patch atau update
Setelah menganalisis awal yang tadi, setelah dianalisis selesai, ini dilakukan oleh tim CSR, IRT-nya dan divisi TE-nya. Di bagian konten jangka panjang ini menggunakan sistem backup atau virtual machine, patch OS atau aplikasi terbaru, mengupdate atau mengepatch OS-nya, terus daftar akun dan kredensial terkini. Ini waktunya kurang lebih dilakukan 24 jam sejak terdeteksi. Terus nanti output atau hasilnya bisa mengeluarkan layanan kritis beralih ke cadangan dan kredensial diperbarui. Terus berikutnya untuk uraian SOP yang ke-10 di sini adalah eradication dan analisis forensik. Di sini melakukannya pada image capture media penyimpanan kayak hard disk atau memori dump, terus menganalisis malware atau backdoor untuk menemukan root cause atau asal usulnya, terus berikutnya menghapus malware dan merestore atau mengembalikan file dari backup. Ini dilakukan oleh tim CSRD-nya. Terus berikutnya alat yang digunakan untuk melakukan eradication tadi ini, tool forensik, berikutnya log server lengkap, terus backup data, dan checklist pembersihan malware. Biasanya ini memerlukan 1-5 hari dari insiden setelah terdeteksi malware-nya atau peretasannya. Nanti setelah melakukan eradication ini nanti bisa menghasilkan sistem yang bersih dan root cause teridentifikasi. Berikutnya bagian ke-11 ini adalah recovery dan pengujian sistem. Di sini melakukan smoke test dan functional test. Berikutnya uji beban ringan. Terus ada phase re-entry, mengembalikan layanan ke produksi. Jadi ini kayak mengembalikan sesuai apa secara semulanya atau ke bagian awal sebelum terjadinya peretasan tersebut. Terus bagian ini dilakukan oleh tim CSRD dan divisi TI-nya. Terus di sini memerlukan testing environment atau lab, backup data dan konfigurasi valid. Terus berikutnya daftar checklist dan testing fungsional dan beban. Biasanya dilakukan 1-2 hari. Terus di sini outputnya mengeluarkan layanan kembali bisa normal dan stabil. Oke, berikutnya setelah bagian recovery ini menuju ke bagian ke-12, ada komunikasi dan eskalasi. Ini ada internal dan eksternal. Di sini bagian ini CSR leader mengirimkan update status ke manajemen, TI, legal, dan PR, lapor ke regulator yang diperlukan dan siap penyertaan publik. Ini dilakukan oleh CISO-nya, CSRD leader dan tim CSRD-nya. Dan di sini diperlukan adalah email template notifikasi, kontak list regulator dan stakeholder eksternal, dan draft penyertaan publik. Dan ini dilakukan secara berkelanjutan selama adanya insiden tersebut. Nanti outputnya adalah stakeholder terinformasikan secara tepat waktu. Jadi ini bagian ini adalah bagian di mana perusahaan mengeluarkan statement ke seluruh orang termasuk stakeholder dan publik atau masyarakat dari pengguna atau masyarakat yang
terdampak dari serangan peretasan ini. Oke, menuju berikutnya ke-13, yaitu dokumentasi lengkap dan laporan incident documentation. Jadi ini bagian dimana mencatat semua aktivitas dan menyusun laporan akhir. Ini dilakukan oleh CSIRT leadernya. Ini memerlukan template laporan sistem, semua log dan bukti tadi setelah melakukan detection tadi, dan format standar laporan. Kurang lebih memerlukan 7 hari kerja. Nantinya akan melakukan output laporan insiden final dan rekomendasi. Terus berikutnya ini yang ke-14, ada post incident activity, lesson learn atau debriefing. Nah, di sini menggelar pertemuan postmortem ini berarti menggelar pertemuan setelah melakukan tadi detection, recovery, dan documentation tadi. Berikutnya membahas kronologinya atau membahas mengenai tadi peretasan tadi, peretasannya bagaimana, severity atau peretasannya tadi termasuk darurat apa tidak. Ini bisa dilihat dari kekuatan, kelemahan, kendala yang ditemukan. Ini dilakukan oleh CISO, CSRT leader, dan tim CSRT-nya atau tim keamanannya. Ini memerlukan biasanya ruang meeting atau dilakukan Zoom, dokumen lesson learn tadi, atau dari laporan yang telah dilakukan tadi dokumentasinya, terus daftar rekomendasi perbaikan apa yang perlu dilakukan. Biasanya maksimal 14 hari setelah insiden. Nantinya setelah melakukan ini akan output yang keluar adalah draft dokumen lesson learn. Terus berikutnya pada bagian terakhir atau 15, implementasi rekomendasi perbaikan atau continuous improvement. Di sini hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan diperbarui mengenai keamanan dan manajemen keamanan dalam perusahaan ini tadi nantinya bisa terus diperbarui dan diperkuat keamanannya. Jadi bisa dilihat ini membuat rencana aksi, melakukan patch management, update, atau pelatihan ulang sesuai temuan deteksi. Ini dilakukan oleh anggota CSRT dan divisi TE-nya. Ini memerlukan rencana proyek perbaikan, anggaran dan timnya, tool, patch, dan alat untuk pelatihannya. Untuk waktunya sesuai dengan apa yang jadwalnya telah ditentukan. Nantinya outputnya setelah melakukan ini bisa mengeluarkan atau infrastruktur diperbaiki dan proses telah diimplementasikan, dan nantinya bisa juga manajemen keamanan atau keamanan dari infrastruktur TI-nya atau sistem informasinya bisa lebih kuat lagi. Nah, itu SOP atau uraian SOP yang saya buat. Untuk berikutnya ini saya akan menjelaskan bagaimana SOP ini dapat memitigasi dampak insiden atau memitigasi peretasan yang telah terjadi ini. Nah, setelah melakukan SOP ini nantinya dapat jadi setelah melakukan SOP ini nantinya dapat mendeteksi dini dan mengurangi jangkauan dari serangan peretasannya. Jadi serangan tersebut
bisa setelah adanya laporan terjadinya peretasan, serangan tersebut dapat diisolasikan dan bisa diberhentikan untuk dapat menyebar atau meluas lagi ke bagian lainnya. Terus berikutnya yang kedua, ini bisa langsung merespon dengan cepat. Setelah melakukan tadi ada preparation dan detection yang telah berkala dan terurut tadi, bisa mendeteksi terjadinya di mana, bagian mana peretasan tersebut terjadi, jadi bisa langsung ditangani dengan cepat. Terus berikutnya melakukan pencegahan. Jadi dengan SOP ini pencegahan penyebarannya lebih efektif. Di sini ada tadi langkah isolasi atau containment jangka pendeknya dan jangka panjang. Jadi ada dua containment, bisa disesuaikan dengan apa peretasan yang terjadi. Terus dengan SOP ini nantinya diharapkan dapat melakukan pembasmian peretasan secara tuntas, jadi tidak bisa terjadi lagi, jadi bisa mencegah insiden ini terjadi lagi. Untuk berikutnya di sini di SOP ini ada bagian recovery yang bertahap dan ada pengujiannya juga. Jadi di sini bisa memastikan sistemnya online dalam keadaan siap untuk dapat melayani pengguna tanpa adanya gangguan. Terus berikutnya, dengan adanya SOP ini diharapkan dapat dengan adanya SOP ini diharapkan dapat ada komunikasi antar tim security atau manajemen keamanan ini dapat terkoordinasi dengan baik dan cepat, jadi bisa sigap dalam menangani peretasan ini. Terus berikutnya bagian ketujuh atau bagian berikutnya yaitu jadi SOP ini juga melatih tim manajemen keamanannya untuk dapat menggunakan insiden yang telah terjadi sebagai pembelajaran dan dapat melakukan improvement ya, mulai dari improvement dari tenaga kerjanya saat mengatasi dan menangani peretasan tersebut, maupun dari
segi sistem informasinya atau keamanannya. Jadi ini bisa nantinya dengan SOP ini, dengan adanya 15 SOP ini bisa dapat meningkatkan keamanan dan kekuatan dari ini sistem informasi yang dijaga oleh tim manajemen sistem informasi ini. Ya, sehingga nantinya di masa depan atau jika terjadi insiden lagi bisa dapat ditangani dengan cepat tanpa adanya bahaya yang dapat bisa meluas. Jadi sehingga keamanan sistem informasinya terjaga. Ya, terjaga secara kuat dan dampaknya bisa dimitigasi tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga dan biaya. Oke, itu tadi dari uraian SOP saya serta bagaimana SOP yang saya buat tadi ini dapat memitigasi dampaknya, insidennya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi mengenai SOP yang saya buat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.